Halo semuanya, selamat jumpa kembali di video saya kali ini. Nah, di sini saya sedang berada di rumah teman saya. Di sini saya mau eh, ganti komstir dari R15 V4 ya. Nah, ini motor saya mungkin dari bagian bawah dari UC atau undercrollnya udah saya udah saya copotin dulu, jadi biar tidak terlalu susah untuk pencopotan USD dan stangnya. Nah, di sini kebetulan saya sedang di rumah kerabat saya, teman-teman saya yang sudah saya percayai bisa ganti komstir. Nah, ini dia untuk komstir yang udah saya beli. Ini saya beli di toko oren. Nah, di toko oren kurang lebih ini harganya kisaran 148.000 berapa ratus gitu. Ya mungkin bisa dikenakan sekitar 150 ribuan lah ini. Nah, ini jadi untuk komstirnya ini terpisah ya, jadi tidak satu box dijadikan satu, tapi dipisah, di plastik-plastikin sendiri. Nah, ini kita akan bongkar dulu, buka dulu dari baut atasnya sama teman saya. Ini teman saya ini memang tidak buka bengkel, cuman untuk siapa saja terutama temannya yang sudah dikenal, kalau mau bongkar-bongkar motor, mau benerin motor, bisa, katanya suruh ke rumah aja. Kalau soal biaya nggak usah dipikirin, seikhlasnya aja katanya. Tadi habis bongkar itu baut atasnya dulu. Nah, ini harus dibongkar spakbor depan. Nah, katanya spakbor depan ini wajib dibongkar. Nah, ini kita lepasin baut-bautnya dulu. Nanti setelah bautnya dilepasin, kita kita copot spakbornya. Nah, sebelum ini kan kelihatan susah ini. Kelihatan susah, jadi harus bannya harus dicopot dulu katanya ya. Ini ban depannya harus dicopot dulu, soalnya katanya susah untuk lepas spakbor. Nah, BTW ini untuk R15 V4 V3 atau V2 ini punya gayoran untuk standar 2 ya, ini kayak standar Vixen. Nah, ini standar Vixen ini punya teman saya, jadi copotan standar ini yang tadi itu. Nah, yang ini standarnya copotan, jadi bisa dipasang lepas. Di R15 V4 itu ada gayorannya. Nah, ini kita buka dulu spakbornya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini bannya kita keluarkan, simpan dulu. Terus itu spakbornya, spakbor depannya. Mungkin rencana saya untuk spakbor ini kedepannya bakal saya karbon sih, tapi karbonnya masih karbon Scotland dari jenis 6D kemungkinan. Soalnya setahu saya jenis 6D itu sedikit bagus kualitasnya. Nah, ini sudah dicopot, tinggal kita nurunin USD-nya. Nah, kita turunin dulu. Jadi kita lepasin kunci-kunci L-nya, baut-baut L-nya menggunakan kunci L. Kenapa saya pilih di teman saya daripada harus ke bengkel resmi atau bengkel pinggir-pinggir jalan? Bukan saya tidak percaya, cuman kalau di tempat teman sendiri rasanya lebih bisa diperhatikan gitu, lebih bisa diliatin
mungkin ada yang kurang, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Nah, jadi kalau kita ngomong itu atau nyuruh itu tidak canggung lah, soalnya sama teman sendiri. Dan teman pun mungkin juga ya nggak sembarang lah kalau benerin motor punya orang, apalagi temannya sendiri gitu. Intinya saling percayalah di sini. Nah, ini USD-nya udah dicopot. Nah, untuk stangnya kan sudah dicopot. Nah, itu wajib sih harus dikasih landasan kain lap. Jadi biar tidak saling bergesekan antara stang sama bodi motor. Nanti kalau bergesekan, aduh parah, bakal bodi itu bakal lecet. Soalnya kan stang motor kan ada yang dari besi. Nah, itu jangan deh, sayang sama bodi motor kalau sampai gesekan. Nah, ini untuk buka baut komstirnya ini kan tidak ada kunci, nah makanya harus ditodong. Nah, ini dia, ini kan sudah lepas ya. Ternyata ini aduh beneran parah. Ternyata ini parah sekali. Lihat. Kalian bisa lihat sendiri kalau ini sudah benar-benar parah. Ini pemakaian baru 1 tahun R15 V4. Jadi memang benar seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalau kita nurunin sok depan itu memang rawan banget bakal kena komstir. Dan ya, ini terjadi di motor saya. Dulu motor saya itu turun sok depan itu kisaran 7 cm. Nah, sekarang saya naikin jadi mungkin 4 cm. Tapi berhubung motor sering dipakai harian, kadang juga bonceng saudara, beban itu jadi di atas. Nah, ya udah, alhasil seperti ini, komstir yang kena. Nah, ini sudah kita pasang untuk komstir yang baru. Nah, ini yang lawas tadi yang sudah lama. Ini yang baru masih bening-bening. Nah, mari kita pasang. Yang pasang teman saya. Ya, karena alatnya minim juga untuk pasang komstir ini. Kalau untuk kunci-kunci sih komplit, cuman untuk seperti ini memang katanya harus memerlukan palu juga. Jadi untuk ngetok untuk malu agar si bagian antar bagian yang lain itu presisi sesuai katanya. Nah, ini kita mulai pasang. Nah, bagi kalian juga untuk komstir yang saya beli ini, kata teman saya ini bagus, katanya rekomen dengan harga 150-an di toko oren. Ini rekomen katanya. Jadi ya saya saranin beli aja yang harga 150. Dan kata teman saya ini kalau beli di toko-toko offline, maksudnya mungkin di tempat jual beli aksesoris motor, katanya harga untuk yang saya beli ini bisa mencapai harga 200. Jadi perbandingannya kurang lebih 50 bahkan lebih. Jadi ya lumayan, ini saya lebih hemat 50.000 kalau dibandingin saya harus beli di toko offline yang jual aksesoris motor, suku cadang motor. Nah, teman-teman, ini kita pasang ya. Nah, sudah pasang, ini
sudah terpasang, mungkin nanti tinggal mengencangkan untuk baut komstirnya, lalu dikunci. Kan ada pengunci untuk komstirnya itu, nanti dikunci. Nah, karena memang tidak ada kunci untuk ini baut komstirnya ini, ya terpaksa harus ditodong pakai palu dan kunci min. Nah, jadi ada si rongga-rongga yang putih itu nanti ditodong biar apa ya, biar kenceng. Nah, kata teman saya ini sudah dicoba, udah enak katanya, sudah enak lagi, dijamin ini awet katanya, sudah enak lagi. Jadi kalau dipakai jalan tidak bakal tidak bakal keras ataupun ada rasa ketidaknyamanan. Pokoknya ini kayak setelan pabrik lagi, seperti motor baru turun katanya. Oke, kita pasang ini shocknya dulu, USD-nya dulu kita pasang. Nah, di sini saya untuk penurunan stang depan itu saya turunin sama seperti kemarin, yaitu kurang lebih 3-4 cm, karena saya menggunakan UC atau undercrowl. Jadi saya turun segituan. Soalnya kalau turun lebih dari 4 cm atau lebih dari 5 cm itu parah. Parahnya kenapa? Nanti si UC atau undercrowl itu bakal beradu sama, kalau ada polisi tidur, nah nanti bakal kena, terus nanti bakal lecet. Paling parah itu nanti bakal retak terus patah. Nah, oke, kita pasang spakbor depannya dulu, kita pasin antara kiri dan kanan, lalu kita pasang bautnya satu per satu. Nah, memang untuk perawatan motor R15 ini kendalanya sih bukan hanya di satu titik saja ya, banyak sekali kalau kendala untuk mempunyai atau resiko mempunyai motor-motor sport seperti R15 seperti ini. Mungkin ada di komstir, mungkin nanti bakal ada di kelistrikan, seperti itu. Oke, kita pasang bannya lagi, ban depannya lagi. Nah, untuk videonya udah saya skip. Ini ban depannya sudah terpasang. Nah, teman-teman, untuk ganti komstir di motor R15 ini sudah selesai. Untuk itu saya akhiri dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir dan menyimak sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak untuk like, share, komen, dan subscribe.